Karena I feel like ini curhatan semua cewek gitu loh. Kita bukan insecure. Kita bukan cowok. Lu dengar, ketika kita nggak suka kalian nge-like foto cewek, kita tuh bukan insecure. Mungkin ada yang kayak gitu. Iya, tapi kita lebih ke malu sih. Hi everyone, it's me Farron. And it's me Jessica. Welcome to Tiba-Tiba Kepikir. It's a super chill podcast where we share our thoughts about topics yang tiba-tiba kepikir aja gitu. So here we're gonna discuss and share about what we think and what we know based on our experience. And if you're in your self-heal era, your self-love era, healing girl era, nah this is the channel for you. So, last week gue ketemu sama my friend, a friend of mine. Sebenarnya kita udah lama banget gak curhat. Udah gitu tiba-tiba dia datang, dia curhat. Jadi dia tuh lagi deket sama satu cowok. Padahal dia tuh udah jelas-jelas sebutin kayak red flag-nya gitu dari cowok ini, tapi kayak she ignores it. Terus itu jadi bikin aku kayak kepikir dulu zaman aku pas masih deket sama cowok, masih lagi kayak PDKT gitu, aku tuh juga tipe yang suka kayak ignore red flag dan kayak nyeruduk. And aku kayak jadi kepikir gitu loh. Waktu aku pikir balik lagi, ternyata that red flag itu yang jadi the reason why I end up that relationship gitu. And what do you think? Do you think red flag itu sebenarnya a truly kayak it's a sign gitu? Ya, namanya kan kita kan manusia ya, gak ada yang kayak semuanya pasti cocok. Gak mungkin dong kita ketemu orang sekali langsung kayak oh my god, he's the one. That's my man right there. Kan pasti kan there are like whatever flags, red, green, beige, whatever flags yang kayak bikin lu tuh tahu kayak oh orangnya kayak gimana gitu loh. So what? Yeah, I think red flags is really a sign. No. Tadi kamu ngomong red, green, and what? Beige? Beige, yeah. So, I think aku baru pertama kali denger deh. Have you heard about beige flags? No. It's actually really funny. No. Kayak sebenarnya it started from TikTok. I think, correct me if I'm wrong everyone, but like I think it started from TikTok. Jadi kan kalau misalnya red flag tuh kan lebih yang kayak ya udah dong bener-bener qualities of a person yang kalian tuh bener-bener nggak bisa compromise sama sekali, kayak no I cannot be with this person, no I cannot be friends with this person atau apapun itu kan. Kalau misalnya green flag tuh kan lebih yang kayak plus point orangnya gitu kan, yang kayak oh I wanna be with him, I wanna be with her just cause like maksudnya kayak he or she is like a good person gitu kan. Kalau beige flag itu not necessarily like a red flag but a green flag. So for example ya, this is the only example yang aku pikir bisa relate sama semua orang. Kalau dia nggak suka Indomie. What? Gak suka Indomie? Iya, kan itu kan, beige flag. Itu nggak, for me it's a beige flag. Soalnya it's not necessarily a red flag, tapi it's not a plus point juga. Cause like, what do you mean you don't like Indomie? Kayak I love Indomie, you know? Jadi kayak, ngerti nggak sih? Jadi it's not something yang kayak technically kayak a red flag, tapi it's not a plus point of the person juga gitu. Wait. Talking about red flag, green flag, and beige flag, kayak tadi contohnya gak suka makan Indomie. Menurut aku, red flag menurut kamu bisa jadi itu tuh kayak beige flag for me, or vice versa gitu. Kayak contohnya gak suka makan Indomie. Is it a red flag for you or a green flag or beige? Beige, cause like nggak apa-apa gitu loh kalau nggak suka, cuman kayak kenapa kamu nggak suka gitu kan. Oke. Kalau buat aku itu beige flag juga, tapi tau nggak sih bisa jadi itu jadi green flag buat orang loh. Karena misalnya contoh, aku tipe yang kayak super healthy diet, aku maunya kayak my partner juga did the same, kayak dia juga nggak suka yang makan yang kayak, kan beberapa orang ngerasa Indomie tuh nggak sehat kan. Jadi menurut aku kayaknya kalau misalnya all the flags itu bisa jadi itu beige flag buat kamu, tapi bisa jadi itu green or red flag for others gak sih? Make sense, masuk akal. It makes sense, kan semua orang tipe preference-nya beda-beda, ya kan? So, apa red flag dari cowok yang menurut kamu ini tuh kayak disturbing, yang kamu gak bisa terima, and maybe bisa jadi deal breaker? What is your red flag, girl? Apa ya? I think I really don't like it when guys are controlling. Cause like gue ngerasa kayak like why are you controlling, you know? Like
kita kan semua kan have our own likes and dislikes gitu kan. Misalnya I'm a person yang suka ngafe atau whatever gitu kan, terus misalnya he's a person yang he likes just being at home reading his books or whatever gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya you control as in kayak you like don't want the other person to do what like the other person likes, kayak misalnya gue mau ke cafe, terus lu kayak ngapain sih ke cafe? Like gak usah lah, diem di rumah aja. Kayak ngapain sih? Like there's no compromise. That's like one type of controlling. Tapi the other one that I also don't really like itu kalau misalnya the guy control ceweknya baju apa. Right? Aku punya experience itu juga. That's why I feel like kayak lo kalau misalnya you're looking out for your partner yang kayak hey like be careful ntar kamu ke tempat yang kayak gini like just like wear something yang lebih appropriate or whatever, nggak apa-apa banget itu like totally like it makes sense. Tapi when it gets to a point yang kayak your partner cannot express themselves through their clothing, kayak like Agree. gua ngerasa itu very very disturbing freedomnya partner kalian. Jadi kayak you're not gonna control that person for the rest of your lives gitu loh. Pasti kayak there's some point yang that person tuh rebel gitu loh. Apalagi jujur for me personally ya, I'm Virgo Sun, Scorpio rising, Sagittarius moon. So like kalau misalnya you want to control me, I am gonna rebel gitu loh. I nggak mungkin bisa stay in my spot yang kayak oh ya pasti nurut gitu loh. I know kalau misalnya kayak it makes sense, tapi kalau it doesn't make sense, like let me go to Bali with my crop top gitu loh. Benar-benar. Like Kalau dulu aku tipe yang kayak ya udah, aku bukan tipe yang rebel. Ketika dia ngelarang, dulu mungkin aku belum self aware dan kayak belum self love itu. Jadi ketika aku pernah dulu deket sama orang yang even pakai celana pendek aja di nggak bolehin. Pakai celana pendek gak boleh, sedangkan aku punya taste yang kayak aku emang suka pakai baju yang lumayan terbuka. Maksudnya yang mini-mini ya baju aku. Dan at first kayak aku bakal act like I'm okay gitu, tapi lama-lama kayak gak suka juga. Aku harus kayak pretending that I have to be someone else, bukan kayak aku lagi. right. Ya kan? So Dan right. maksud So aku apalagi makin kesini aku ngerasa tuh kayak kamu berpakaian itu adalah one of your self expression juga. Jadi ketika kamu nggak bisa mengexpress yourself freely di situ nggak enak sih. Nah terus kalau sekarang aku udah nggak akan, mungkin aku bukan tipe yang kayak kamu, aku bakal rebel. Misalnya dia nggak boleh, aku malah sengaja enggak. Cuman I think I will kayak let him go aja, kayak nggak bisa terima aku apa adanya. Even the smallest thing dari cara berpakaian. Dan how can you cope ketika aku punya ada imperfection or flaws yang mungkin lebih gede gitu loh. I agree. Aku merasa gitu sih. I agree. I feel like ya kalau misalnya enggak sih, jujur I just rebel just because kayak at that point in my life mungkin kayak bener sih belum self love, belum apa, jadi kayak belum bisa let go gitu kan obviously. Jadi kayak whatever we do kayak we're gonna do it to like sustain the relationship gitu kan. Tapi for now kayak pasti kalau misalnya there's a person yang kayak gitu, like definitely kayak from the get go nggak mungkin like get into my list, you know what I mean. Nah we talk about my red flag udahan, so what's yours now? Yang aku kepikir pertama ya, yang bener-bener kayak aku tuh gak bisa banget kalau misalnya ini my personal experience ya, kayak he doesn't wanna give you a title. Kayak yang aku maksud adalah ketika misalnya kamu lagi deket, aku tahu sih sebenarnya banyak banget orang di luar sana yang kayak punya this kind of bisa dibilang situationship gak sih? Oh iya, situationship, you're so right, situationship. Enggak, tapi itu termasuk GWS itu kalian termasuk, semua situationship GWS. Enggak, itu termasuk situationship. So, no title in the relationship itu situationship. Oke, jadi kayak aku pernah in this kind of relationship back then. Kayak aku bilang ya, aku tuh tipe dulu yang kayak nggak self aware and nggak tahu my self worth. Jadi aku tuh tipe yang kayak iya aja gitu kan. Nggak pernah bukan nggak pernah dipublish sih. Orang title aja nggak ada, apalagi dipublish gitu kan. Jadi aku tuh selalu ada apa sih namanya, the urge untuk nanya gitu loh. The urge untuk nanya kita tuh sebenarnya apa sih, what are we gitu. Tapi
di dalam diri aku sendiri tuh selalu kayak ngapain sih di bring up this topic gitu. Dan pernah sekali aku bring up and then kayak ya you know the reaction tuh nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Aku pikir kayak kita bisa talk about this and then kayak dia bisa tahu oh kamu maunya emang ini kemana atau gimana gitu. Di situationship itu dia nggak mau give title dan dia nggak kasih reasoning juga. Paling cuma bilang kayak emang untuk apa gitu. Is it really matters gitu kan. Terus udah gitu makin kesini kenapa aku ngerasa it's a red flag dan itu menjadi salah satu standar juga untuk my next relationship. Karena gini, kayak ketika kamu gak mau give this a title, it means you leave the doors open, ya kan? Yeah, obviously. Ya kan? Dan ketika you leave the door open, it means you open up for possibilities, apapun. Berarti bukannya aku insecure, kamu akan mencari atau kayak punya give other girls chances gitu, bukan. Tapi no. kayak kalau gitu aku juga boleh dong, istilahnya gitu loh. Kayak kalau misalnya kayak untuk apa kita ngejalanin kalau kita nggak tahu tujuannya kemana. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya this title, kita bisa punya mindset yang beda-beda. For me bisa aja kita udah kayak committed relationship, tapi bisa aja menurut kamu ini baru kayak PDKT yang gue masih nyari-nyari. Dan ujung-ujungnya nggak akan ketemu gitu kan. So ini di case aku ya, di my past relationship. Jadi aku kan tipe yang sebenarnya aku tuh butuh ada title, kayak at least kita pacaran atau apa gitu. Dulu tuh bahasanya HTS. Kalau sekarang kan situationship. Dulu tuh HTS. Nah, aku tuh nggak suka sebenarnya di tipe yang HTS, yang hubungan tanpa status. Aku maunya ya jelas pacaran gitu kan. Cuman kayak karena dia nggak memberikan itu, dia tidak memberikan title atau kayak status pada itu, aku yang lebih kayak baru pacaran aku kayak oh ya udahlah, aku ikutin aja, go with the flow gitu kan. Jadi pertamanya tuh aku akan kayak try to act like I'm okay, ya kan, just for the sake of holding on to him gitu kan. Tapi you know kayak one day kayak slowly and surely ini tuh bakal come to the surface yang kayak pelan-pelan ini bisa jadi problem. Jadi gini nih, kalau di aku awalnya kayak aku try to act okay, and then tuh lama-lama kayak aku mulai ngerasa kayak miserable, ya kan, terus mulai insecure nih, kayak kok dia nggak mau ya kayak mempublish sih, tapi kayak nge-spam atau ya kayak make it official gitu. Iya, kenapa nggak mau? Aku mulai dong muncul kayak apa jangan-jangan dia menjaga perasaan cewek lain, apakah mungkin dia masih melirik gitu kan, masih ngelirik. Nah dari insecure itu tuh lu bakal mulai kayak ada you start to acting up yang someday ini tuh kamu nggak bisa handle lagi, kamu akan mulai ngelakuin hal-hal bodoh gitu loh. Hal-hal bodoh yang kamu mulai tanya, kamu tuh kenapa sih, kamu tuh gini, terus udah gitu kayak mulai hold intimacy juga, kamu mulai berpikir-pikir setiap kamu ngelakuin sesuatu itu selalu kayak mulai ngerasa this relationship itu tuh vibes-nya negatif gitu kan. Nah ketika lu udah mulai insecure, lu mulai act negatively, dia akan pakai momen itu. Dan itu yang terjadi di aku, dia akan pakai momen itu untuk bilang, nih, this is the reason why I don't want give us the title. Karena lu tuh kayak gini, lu tuh insecure, lu tuh acting up. Dan maksud gue, at the first place itu tuh a small thing loh, cuman karena title. Tapi kamu nggak tahu, ketika kamu nggak stand for your own truth, kalau kamu mau ada title, ini lama-lama yang akan kayak nge-ruin everything. Itu sih kalau di aku. That's why aku bener-bener trauma banget kalau untuk masalah ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah jalan berapa bulan, nggak juga baru ketemu seminggu langsung kayak kita nih apa, nggak juga. Cuman maksudnya kayak ya kita udah saling tahu, misalnya kita saling suka, misalnya kayak udah saling ketemu teman kita juga. Tapi kalau misalnya ini kita nggak tahu mau jalan kemana, what for gitu sih. Tapi it makes sense kalau misalnya we keep wanting to like clarify the title, karena tanpa title kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya mereka lagi kayak group project kayak, terus kayak ada cewek gitu kan, terus misalnya kita tuh mau
saling mengingatkan. Kita mau mengingatkan gitu kan, yang kayak oh kamu deket nggak sama tuh cewek gitu kan. Sebagai HTS kita nggak bisa ngapain, kita nggak bisa kayak nggak punya hak untuk iri, nggak punya hak untuk hak itu sih sumpah. Karena kadang-kadang dulu ya gue mikirnya emang gue berhak ya untuk kayak misalnya apakah gue berhak untuk mengatakan ini, untuk misalnya bukan ngelarang deh, untuk kayak minta ini minta itu, padahal ini tuh kita juga nggak tahu kita ada di level mana gitu loh. Hak sih. Exactly kayak nggak punya hak buat ngapa-ngapain kan, mau iri nggak bisa, mau ngelarang nggak bisa, mau saling mengingatkan nggak bisa. Jadi kayak like honestly kalau misalnya kalian cowok atau enggak kalian cewek terus deketin cowok or whatever lah, kalau misalnya kalian lagi deketin orang terus misalnya kalian gak mau pursue something further atau enggak kayak kalian don't see anything with that person secara kayak seriously, terus ini orang udah baper sama lu, kayak tinggalin aja, jangan tambah bikin orang itu udah baper gitu loh, udah baper tambah baper lagi gitu kan. Jadi kayak spare us yo. Spare us. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada di relationship yang kayak gini, menurut aku kayak kalau kamu tipe yang kayak aku, kamu maunya jelas statusnya apa, title-nya apa. You have to stand in your truth, kayak express it, kan komunikasiin ke pasangan kalian at the first place, kayak tapi in a calm and loving way juga gitu. Kalau kamu tadi kan kamu udah satu tuh yang controlling. What is your next one? Ada gak? ada. I have something in mind dari tadi. Apa tuh? Kalau misalnya the person has low self-esteem, menurut aku I know. Menurut aku itu that's such a big red flag, karena kayak Bener. I'm the type of person yang kayak gue tahu what I want, gue tahu like what I want in the future, my standards di hidup itu kayak gimana, what type of life I want. Jadi kalau misalnya kayak kalian insecure, kayak mau kerja apa, mau ngelakuin apa tuh kayak sedebayang kayak takut, or like kayak mau ngapain pun lah takut, or like gak ada kayak pendirian gitu, I pasti I'd be like kayak not for me. Padahal kan kadang-kadang tuh malah kita kayak yang harus rely on the man, kayak apalagi tentang kayak the future gitu. Untuk kayak kalau di aku ya, aku ngerasanya aku maunya di dalam relationship cowok tuh yang lebih ngelit gitu. Tapi kalau misalnya mereka sendiri aja kayak insecure kayak tadi kamu bilang, atau kayak bingung hidupnya mau kemana, bye man, bye. Yeah, like Itu not sih. even kayak kita bukan minta yang kayak alpha man, yang kayak like you gotta be a superhero buat jadi our boyfriends gitu, kayak enggak, bukan. Tapi lebih kalian tahu, like lu tahu lu di hidup tuh mau ngapain, lu kerja mau mengarah kemana, lu tuh sekolah mau mengarah kemana, lu tuh di hidup itu mau mengarah kemana. Jadi kayak like kalau misalnya kalian kayak punya low self esteem yang di mana-mana kalian tuh kayak gimana ya, like insecure tuh bisa bercabang ke like other stuff gitu kan. Kayak misalnya insecure ntar jadinya kayak dia minder pacaran punya teman banyak gitu, terus dia nggak boleh pacaran temenan, nanti kayak apa sih gitu kan. Low self esteem tuh kayak the cause of so many problems. Jadi kayak Betul. for me ya, personally for me that's a red flag for me. Aku red flag deh itu. Aku red flag sih. Red flag. Nggak bisa aku bilang beige flag, karena gue nggak bisa terima. Beige Maksudnya nggak bakal lanjut kalau misalnya udah kayak gitu. Iya kan, that's why. Nah, aku kepikiran lagi. Aku punya satu lagi yang menurut aku red flag, tapi aku nggak tahu menurut orang ini red flag atau enggak. Kalau misalnya cowok ini tuh nggak bisa diajak, bukan berargumen sih, kayak diskusiin sesuatu, apalagi Deep kalau talk. misalnya Serious talk. ya bener, apalagi kalau sesuatunya itu tuh kayak misalnya kayak problem yang kita ketemu di dalam relationship, dan dia nggak willing untuk ngobrolin, atau kayak mungkin ketika gue ngomong dia ngerespon, tapi ngeresponnya tuh malah kayak dances around the topic gitu loh, atau malah dibecandain, atau misalnya kayak apa ya contohnya ya, kayak ini kenapa gue selalu dari my past relationship kayak contoh
aku ada di momen ini kayak udah ambang-ambang mau putus gitu, ambang-ambang mau putus. Aku tuh udah tahu kayak dia tuh ada apa ya, ada sesuatu yang berubah, kayak aku mau coba untuk communicate, by the way lu tuh kenapa sih. Sebenarnya aku tahu itu adalah hal yang salah, kayak lu nggak seharusnya nanya itu ke cowok, karena kadang-kadang cowok juga kayak nggak bisa ngejelasin apa yang mereka rasain. Cuman aku tahu dia juga tahu ada something wrong with our relationship, dan our relationship udah nggak healthy lagi gitu. Cuman ketika aku bring this topic up, dia akan ngomongin hal lain. Untungnya belum separah yang kayak dia malah kayak muter balikin fakta, dan atau kayak malah manipulate atau kayak malah gaslighting aku. Untungnya belum separah itu. Tapi aku rasanya kayak this issue tuh not going anywhere, karena kita nggak sama-sama mau ngomongin dan cari solusi supaya kita ketemu something yang kayak boundaries aku tuh ini loh, something yang I can't tolerate tuh ini loh yang terjadi di aku, this is how I feel. Nah kita tuh nggak bisa communicate itu. Kayak gimana caranya aku bisa understand you and kamu juga understand aku, kalau aku aja nggak tahu what are you feeling right now gitu, ya kan? Nah aku ngerti sih, pada saat itu case aku ngerasanya mungkin emang ada cowok yang emang struggle with opening up atau kayak communicating apa yang mereka lagi rasain. Tapi at least kamu harus denger dulu. Ada juga, ini bukan my ex ya, ini ada cerita dari yang punya teman aku baru banget denger. Jadi sebelum dia mulai aja cowoknya tuh udah gak mau denger. No. Parahnya tuh dia kayak udah baru mau ngomong aja cowoknya udah yang kayak marah duluan, pergi. Dia tuh kan setiap kita ketemu kamu malah bahas kayak ginian, pergi, nggak mau dengar. Kayak, no. Menurut aku itu bener-bener a huge red flag sih. GWS to your friend. Iya, GWS. I think I should send this video to her sih untuk nonton. Nggak, tapi kayak I feel like kayak orang yang nggak bisa ngomong serius tuh such a red flag, karena kayak banyak loh orang yang misalnya gini ya, ceweknya tuh kayak try to bring out masalahnya, yang kayak lu kenapa sih kayak gini, terus cowoknya tuh malah gini, ini nih cowoknya malah gini, kamu kenapa sih kok bahas itu terus, kamu kenapa sih kok bahas itu lagi dan lagi dan lagi, kamu tuh kenapa sih kok marah-marah terus. Aku nggak suka loh kalau kamu marah-marah terus kalau kayak gitu. Ceweknya kan pasti yang kayak, loh bentar kan, aku cuma mau kita obrolin yang nyaman, biar kita tuh bisa kayak move forward itu loh dari masalah ini. Kenapa lu nya malah nggak mau bahas? Kenapa lu nya malah menjauh dari topik tersebut gitu loh? Like what are you hiding? Sus. Kayak makanya aku bilang di sini ada kayak two standpoint, di mana terkadang cowoknya tuh yang nggak bisa express his own feeling, yes, dan nggak semua cowok tuh nyaman untuk kayak opening up juga. Oh definitely. Tapi di satu sisi ceweknya juga kayak, kita juga nggak mau cuy untuk ngebawain topik ini terus, tapi ini tuh kayak haunt you every time, bakal datang terus and it will bite you in the ass gitu. Jadi kayak it will. Kayak aku nggak mau. Kayak kalau kamu tanya cewek, emang kita mau marah-marah terus? Emang kita mau ngomongin terus? Nggak juga. Cuman gue tahu ketika ada cowok yang nggak bisa communicate dan ada cewek yang kayak butuh something atau kayak penjelasan, ya di situ sih akan ada crush gitu. Kenapa aku bilang ini tuh red flag, dan kalau kamu udah nemuin cowok yang emang udah dari awal aja susah banget untuk diajak communicate, itu bener-bener pergi, sumpah. Jangan kamu seruduk lagi gitu. Karena pertama kamu bakal mulai feel like feeling unheard, kamu nggak didengerin, and then kamu bakal feel like devalue, kamu nggak dihargain dan nggak direspect, and pasti pelan-pelan kamu akan mulai membenci. Ada muncul kayak resentful. You're so right. No, ya cause kan? have you heard? Ntar ini agak off topic, tapi kayak have you heard yang the phrase kayak girls tuh move on from the relationship when they're still in the relationship. Oke. Jadi kayak sesuatu. Jadi kan tadi kan Cici ngomong kan apa there's gonna be ada sebuah kebencian gitu kan yang build up setelah kayak
apa namanya, Kamu nggak dihargain, kamu nggak didengerin. Nggak dihargain, nggak didengerin, lama-lama ada kebencian kan. Nah itu kebencian tuh lama-lama in our heads kita udah putus sama lu, in our heads kita udah grieve the relationship. That's why kan banyak orang yang bilang kan, oh kalau misalnya cewek habis putus tuh kayak langsung apa, sedih dulu terus habis happy gitu kan. Kalau cowok yang happy dulu terus sebentar bersedih-sedih gitu kan. Nah I feel like with girls yang mereka udah grieve the relationship, yang udah move on jauh sebelum mereka putus, itu the second they broke up itu bakal kayak wah. Bener. Kayak tapi benar I'm not lying about this. Kayak I think cewek-cewek juga pasti bisa kayak testimoni cuy, nge-review di komen ya guys, nge-review di komen. I'll shop testimoni. Bener, kayak makanya dari situ kamu udah mulai menimbulkan kebencian. Udah deh, sumpah, kamu akan ngerasa toxic relationship. Yang menurut aku toxic itu adalah ketika negativity itu seep in out of nowhere di relationship kamu gitu loh. Kayak pokoknya kamu pasti bakal mulai cerita ke teman kamu tentang dia tuh gimana, yang kalian berdua tuh udah nggak saling menjalin ini in a loving way tapi in a negative way gitu sih. Oh iya that's true, lama-lama relationship jadi negatif. Tapi kayak also another point tadi pas Cici ngomong tentang kayak mulai cerita ke teman-teman, girls, if your best friend udah nggak suka sama this guy, langsung by the way ngomongin itu tadi aku tuh juga kepikiran, kamu agree nggak kalau misalnya kamu cerita tentang red flag atau green flag or anything itu sebenarnya kamu nggak perlu pendapat orang lain menurut aku. You know why? Okay, you can go first. Kayak tadi aku bilang di awal, mungkin itu bisa jadi green flag for you. Contoh, aku nggak suka cowok yang makan Indomie. Ya kan, tapi itu bisa jadi red flagnya orang lain gitu. Contoh ya, aku cerita ke teman aku, anggap aku orang yang sehat-sehat dan dia nggak suka makan Indomie is a green flag. Tapi aku cerita ke teman aku yang suka banget makan Indomie dan kayak menurut dia makan Indomie terus udah gitu spend time bareng sambil nonton Netflix itu adalah sesuatu yang seru. Menurut dia itu adalah red flag gitu kan. Nah jadi ketika kamu cerita ke dia, itu kan simple makan Indomie ya. Misalnya contoh sesuatu yang lebih personal, yang kayak lebih ke karakternya, behaviornya gitu. Ketika kamu cerita ke orang lain, kalian punya standar dan toleransi yang beda-beda. Dan apa yang orang lain ngomong itu bisa jadi affecting kamu punya decision and opinion gitu. Jadi kamu yang harus nentuin apakah kamu bisa tolerate dan terima red flag itu. You don't need someone to validate kayak perlu aku lanjutin enggak ya. Sebenarnya ya menurut aku ya, ketika cewek tahu itu red flag, ketika cewek kenal seseorang dan dia lihat sesuatu yang jelek, dia tuh udah sadar itu red flag. Tanpa perlu dia bilang ke temennya atau cerita ke temennya untuk kayak kasih tau ini red flag loh. Sebenarnya menurut aku kita pasti udah ada sense yang kayak, apalagi cewek ya, intuisi kita tuh kencang banget gitu. Karena ketika kamu udah nggak suka at first, jangan pernah coba untuk ignore. Itu sih menurut aku. Kalau misalnya aku with telling friends gitu ya, from my past experience I feel like sebenarnya gini, basisnya you tell your friends itu kan buat seakan-akan curhat gitu kan ya. Nah, sebelum kalian tuh curhat ke teman kalian, make sure you have standards. Make sure you know what you like and what you dislike from a relationship. Jadi mau teman kalian ngomong A, B, C, D yang menurut mereka tuh benar, kalau menurut kamu tuh salah, you're still gonna mikir itu salah, gitu kan? First of all, important rule, punya standar dulu, like what you dislike. Secondly, ngomong ke teman tuh penting karena di saat kalian tuh udah bucin mampus udah kayak dead end gitu kan ya. Di situ that's where your friends words tuh bakal kayak make you realize again and again. Semakin kalian nggak cerita, semakin kalian bakal go deep down into that hole yang kalian udah dig, yang kalian tahu itu pasti bakal kayak nggak berujung nothing. Nah,
Ketiga, yang tadi kan Cici ngomong kalau misalnya friends itu bakal affect kayak what you think. Nah, back to the standard thing again. Misalnya gini ya. For me, why do we get to the Indomie terus ya? Buat aku gitu ya. Buat aku Indomie lagi, tapi buat aku misalnya makan Indomie itu such a green flag buat aku. Gitu ya. Terus aku cerita ke teman aku, kayak lo tau gak sih, dia tuh suka banget lo makan Indomie. Kayak I love it so much gitu kan. Nah, terus teman aku yang gak suka Indomie, dia bisa kayak, hah apa sih? Kayak itu gak sehat banget tau gak sih? Kayak dia tuh harusnya makan sayur-sayuran aja gitu kan. Nah, di saat kalian tuh punya standards, hal-hal kayak gitu tuh gak bakal affect you. Karena kalian tuh bakal yang kayak, loh kenapa orang menurut aku that's alright for me gitu loh. Ngerti gak sih? That's why I feel like sebenarnya ngomong ke teman curhat tuh masih kayak masih oke banget gitu loh, bukan yang kayak keep everything to yourself karena orang tuh gak mungkin ngerti kan, cuman kalian yang bisa mengerti apa yang kalian rasain gitu kan orang bilang gitu kan, makanya jangan cerita, tapi I feel like cerita juga bikin kalian waras. Betul. As long as you guys have bikin kalian waras ketika kalian sudah mulai tidak waras. Exactly. Jangan ceritanya kalau udah habis relationshipnya. Okay. By the way, last one before we leave. Aku ada red flag satu lagi. I don't know kalau yang lain bisa relate, tapi aku gak bisa tahan banget sama orang yang suka follow cewek-cewek. Oke, kalau misalnya kalian follow Blackpink, Jennie, Lisa, Rose, Jisoo, gak apa-apa banget, cause I follow them too. They're hot, we get it. Tapi kalau kalian follow yang kayak bener-bener cewek yang kalian tuh bisa dapetin juga, yang kayak ya udah cuman kayak surrounding kita aja, yang kayak follow asal nggak kenal, ya udah follow gitu, itu nggak kenal kan. Tapi kalau misalnya emang teman sepermainan, oh ya itu kan temen, it's okay lah. Jadi maksudnya follow-nya orang yang, contoh kalau misalnya influencer, for what? Like you're not gonna be, kalian nggak bakal keracun kan karena baju-bajunya influencer itu endorse kan? Terus nggak, misalnya contoh siapa ya? Misalnya contoh kamu punya cowok, kamu lagi deket sama cowok, terus cowok ini follow Titan Tira. I feel like nggak apa-apa sih, karena I feel like tadi katanya boleh. Tadi katanya nggak akan keracun dengan bajunya. Nggak, I think depends on what the content yang influencer itu kayak ngebawa gitu loh. Kayak misalnya Titan, I feel like Titan tuh kayak ngebawa konten yang sangat-sangat like family friendly, yang kayak dia traveling ke Jepang, terus kayak dia sama Gayus video dia makan unagi atau apa di Tsukiji Market gitu. This so specific, sorry Titan. Tapi kayak ngerti gak sih? Tapi kayak kalau ada influencer yang not mentioning any names or like not bashing any influencer, because I love your job. Kayak I work with you guys, I have a shop. Jadi kayak you know, like nggak, misalnya gini, dia follow influencer yang khusus promoting baju-baju yang a bit, you can say like open. Gitu, like terus influencer ini tuh kayak nggak pernah sharing kayak apa namanya tentang dia traveling atau sharing tentang apa, kayak khusus itu cuman kayak ngepost selfie, ngepost kayak OOTD atau ngepost kayak, ngerti nggak sih those type of stuff. Kayak I feel like kalau kayak gitu tuh kalian ngapain follow gitu loh bestie. Kayak kalian mau beli juga kah all shopnya gitu, mau aku kasih discount code juga kah gitu. Kalau misalnya tadi kamu itu kan kalau misalnya follow, what if kalau misalnya, kalau ini what my last red flag sih. Kalau misalnya tadi kan follow, what if kalau misalnya cowok kamu suka nge-like-in foto cewek lain, gimana? Kalau misalnya dia suka nge-like-in foto atau bahkan sebenarnya Instagram story. Oke. Tapi Instagram I'm gonna story. like, ini aku bakal kebuka dikit ya pintunya, karena I feel like ini curhatan semua cewek gitu loh. Kita bukan insecure. Kita bukan cowok. Lu dengar, ketika kita nggak suka kalian nge-like foto cewek, kita tuh bukan insecure. Mungkin ada yang kayak gitu. Iya, tapi kita lebih ke malu sih. Jelaskan tolong, Ja. It's embarrassing. Kayak oke, gini.
Oke, like story, like foto, kayak lebih ke memalukan sih. Jadi kayak karena gini, kita sendiri kalau misalnya ada cowok orang yang like Instagram story kita, terus kita pasti kayak, oh bukannya udah punya pacar ya? Hah? Kok Kenapa nih? cowok ini Gitu udah kan. punya pacar nge-like story kita ya gitu. Nah, terus kayak lebih yang Apalagi kayak, kalau story-nya tuh nggak cuman foto misal bareng temen, fotonya foto selfie atau foto OOTD, ya kan? Nah, ya kan, stuff like that. Terus kalau misalnya kayak nge-like feed, itu kan kalau like story bukan oke lah, tapi kayak people cannot see. Jadi kayak yang ngegibah cuman paling the story owner doang ya kan. Nah, With tapi the kalau group misalnya of feed- friends. Ya, with the girls. Tapi kalau misalnya feed itu lebih kayak the whole world can see kalian tuh nge-like siapa. Jadi kayak kalau aku tuh sering banget ngelihat misalnya cowoknya a friend I know atau yang kayak someone I know yang aku nggak seberapa deket gitu ya. Terus kan I work with a lot of influencers, jadi kan obviously I follow a lot of influencers juga kan. Terus kayak kalau misalnya and also I take a lot of inspiration from like Instagram. Jadi kayak aku kayak sering influencer luar atau nggak kayak just like girls yang kayak suka post like fashion pics gitu kan. Kayak gitu kalau misalnya tiba-tiba like this is not a really popular girl atau siapa gitu ya, or like this is not even an influencer, tapi cowoknya A gitu misalnya nge-like fotonya di cewek, in my head I pasti kayak gila, kalau misalnya di ceweknya dia malu banget sih, kayak aku pasti malu banget, kayak itu first. Second, as a third person yang ngeliat, aku pasti mikir yang kayak ini cowok gini ya ternyata. Oh, she deserves someone so much better sih. Kayak gitu. Ngerti gak sih? Aku lebih yang kayak ketika misal aku di point of view ketiga, ketika aku ngelihat cowok dari misal contoh temenku atau someone I know nge-like, apalagi kalau misal nge-like-nya tuh yang kayak foto cewek ini pakai bikini yang kayak atau selfie cantik yang super kayak apa ya, flirty gitu, aku akan ngerasa kayak kenapa nih di dalam relationshipnya, padahal aku tahu sebenarnya aku nggak punya hak untuk berpikir kayak gitu, dan Bener, kita nggak ada hak, kita nggak ada hak untuk gibah. berpikir gitu. Cuman aku nggak yang sampai aku bawa ke grup chat sih, cuman aku akan berpikir Nggak. kayak, kenapa nih gitu kan, kayak ya boleh aja sih sebenarnya, tapi balik lagi kayak kamu, kecuali dia Blackpink, kecuali dia apa gitu. Kayak kadang-kadang tuh cewek tolerate kalau misalnya kamu tuh nggak bisa dapetin, tapi kalau misalnya itu someone yang kayak approachable dan kayak sangat mungkin, itu kayak apalagi apa ya, someone yang kayak orang-orang sekitar kita juga tahu, itu jadi makin membuat kayak yang tadi, membuat kita jadi kayak malu aja sih. Malu? Nggak insecure kok, malu banget. Iya, malu banget. Tau gak sih, ada lagi yang parahnya, yang saking temennya tuh frontal banget, postingan itu dikirim ke ceweknya, lu lihat cowok lu like foto ini gitu. Sumpah itu tuh the beginning of perpecahan sih, apa? Wah, itu Or- gila sih. Oke. Tapi I think the only thing yang bakal kayak bikin itu bukan masalah itu kalau ceweknya tuh kayak purely okay with it. Jadi yang kayak yang kayak ngerti gak sih? Kan emang ada yang kayak girls yang kayak memang biasa aja gitu loh. Emang kita aja yang ada, ya emang kita aja itu kayak cuma sadar kita aja yang kita nggak mau. Iya benar. Ya tapi ya balik lagi tadi ada cewek yang I'm okay, menurut aku itu kayak beige flag or nggak mungkin green flag sih sebenarnya, kayak beige flag. Tapi ada juga yang ngerasa itu red flag, makanya balik lagi ya. Iya, balik ceweknya. Ke the couple. Balik lagi ke couple-nya gimana? Kalau misalnya emang ceweknya juga fine, okay juga, ya it's okay juga, ya nggak sih, kayak mungkin nggak apa-apa. dia mau cowoknya lebih aktif atau lebih kayak gimana gitu ya, kita nggak pernah tahu. Atau mungkin memang cowoknya punya banyak teman, jadi kayak emang dia kenal sana sini, jadi terus kayak ceweknya santai aja, jadi kayak ya udah aja gitu nggak sih? Siapa? So, untuk menutup ini, talking about all the red flags and mengingat story tadi temenku, kita kan mulai dari temenku ya, kayak yang kenapa sih, kayak contohnya ya, aku juga ada di posisi dimana dulu aku tuh bukan buta sih sebenarnya,
kita tahu, tapi kita tuh kadang-kadang masih suka berpikir kayak, kalau aku tuh suka merasa kayak, oh nggak apa-apa lah, red flag dia 1 tapi green flag dia 6. Maybe aku bisa ngerubah red flag itu sedikit lebih ke beige flag maybe. Nah itu katanya aku jadi keinget, I saw this post somewhere kayaknya di Reels, cewek itu suka nyeruduk red flag. Dan kayak yang apa aku experience, ternyata bener, mereka tuh suka berpikir kalau misalnya mereka someday bisa merubah dan bisa membuat cowoknya tuh ya berubah, istilahnya gitu. Babe, you are not Bob the Builder. You're not gonna change him. Enough. I feel like gini, kayak kan cewek banyak ngerasa gitu kan, yang kayak oh green flag dia banyak loh, tapi cuma ada 1 red flag ini loh yang nggak bisa tahan, yang nggak bisa live with. Nah, when that day comes, yang dimana green flag itu banyak banget, tapi ada 1 red flag yang kalian bener-bener nggak bisa compromise, nggak bisa live with, run. Nggak apa-apa, di dunia ini banyak orang. Jadi kayak jangan orang. Ngerasa banyak orang, iya emang ada 7 billion people, cuman kayak like jangan ngerasa kayak oh dia udah baik, dia kayak nggak selingkuh, dia kayak nggak KDRT gitu. Kayak gini. Kalau misalnya dia green flagnya banyak banget, tapi emang ada 1 red flag yang kalian emang nggak bisa tahan, nggak bisa live with, terus kayak kalian mikir nggak apa-apa lah, I can live with it kok, I can change him. Mungkin nanti setelah nikah berubah gitu kan ya. Babe, kalian tuh bukan Bob the Builder, kalian tuh bukan perusahaan yang nge-build rumah gitu yang jadi gitu. Please stop, you're not a construction house or like whatever. Please, kalian nggak mau ngerubah dia. Dia tuh udah his own person to begin with, dan kalian juga udah your own person to begin with. So like nggak mungkin dong dia juga ngerubah kamu juga ngerubah dia, kayak nggak mungkin. Jadi kayak nggak apa-apa, emang nggak cocok tuh nggak apa-apa, tapi kayak jangan ditahan-tahan for the sake of like green flagnya dia banyak banget, tapi red flagnya satu tahan nggak? Kalau nggak tahan ya udah jangan. And you know what, kayak the moment you start to think atau the moment you start to change him, it's actually the moment kamu sekarang yang jadi red flagnya menurutku. Kayak karena bener sih, I agree, honestly I agree. Karena menurut aku nggak akan bisa sih, kamu nggak akan bisa ngerubah seseorang. Yang bisa kamu rubah itu cuma diri kamu sendiri, yaitu dengan kalau misal kamu memang udah ngerasa kayak this is not for me, kamu bisa merubah atau misalnya menghargai diri kamu sendiri dengan cara let him go, run. Itu adalah salah satu hal yang kayak menurut aku lebih oke sih dibandingkan kamu ngerubah someone ya gitu. Dan remember juga, you deserve a man yang kayak respect you and loves you, yang benar-benar kayak cherishes you, dan jangan pernah settle for less. So, if he does any of this thing yang dari tadi mungkin udah kita ngomong, balik lagi ini bisa jadi red flag for us, tapi bisa jadi maybe beige flag for you. Jadi kalau misalnya kayak dia ngelakuin salah satu hal yang tadi udah kita sebutin dan kamu nggak suka, misalnya contoh tadi dia nggak pernah ngasih title, atau tadi punya kamu apa? Controlling gitu. Kamu nggak boleh pakai baju ini, kamu nggak boleh pakai baju gitu. Dan kalau kamu nggak suka, girl, run. Jangan pernah diseruduk, karena cepet atau lambat itu bakal kayak cause a problem sih gitu. Kalau emang kamu udah tahu itu nggak nyaman buat kamu gitu. Okay guys, thank you so much. Tune in to our Instagram and TikTok at tiba-tiba kepikir. And don't forget to like, share, comment, subscribe, dan turn on the notification if you want to be notified every time we drop a new video. See you on the next episode. Bye bye.